Iya, Kak Hani, silakan. Eh, ini Kak, apa sih? Apa dengan Rasulullah menjadi pemimpin negara itu termasuk Dengan strategi beliau siapa? dalam berdakwah ya? Ya, Siapa? ya maaf Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifatus Sania. Saya dari Lampung, izin bertanya. Apakah dengan Rasulullah menjadi pemimpin negara itu termasuk strategi beliau gitu Kak, apa dalam berdakwah? Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Kak Indah, izin bertanya ya. Iya, Hamidah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hamidah dari Jakarta, izin bertanya. Jadi di PPT itu kan ada dakwah periode Mekah ya. Nah, seperti kita ketahui, di tanah Arab itu kan menjadi salah satu tempat yang strategis ya untuk perdagangan dan lain sebagainya. Nah, apakah dari hal ini termasuk ke dalam eksistensi pendakwahan Islam, yaitu dengan cara yang pertama perdagangan atau muamalah ya, yang kedua pasti kan hubungan sosial juga ya, seperti itu. Ataukah lebih menekankan spiritual gitu loh. Jadi Boleh. jadi pada intinya itu eksistensi dakwah di Mekah itu sebenarnya dalam hal apa? Apakah spiritualitas saja ataukah seperti hubungan perdagangan gitu? Karena seperti yang kita ketahui juga, Buya Hamka itu mengatakan bahwasanya Islam itu awal besarnya itu karena adanya perdagangan di tanah Arab dan lain sebagainya. Nah, apakah dari periode Mekah ini dakwah besarnya itu dari hal ini kah atau ada hal lain? Itu saja, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Hamidah. Baik teman-teman, masih ada satu eh, orang lagi kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya. Kak, saya izin bertanya. Iya Kak Cindy. Ya, saya Cindy Hairul Mutmainah, asal dari Brebes, Jawa Tengah. Izin bertanya terkait perjuangan Rasul di Mekah, itu kan bisa terbilang sangat sulit ya, sampai Rasul berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Apakah ada alasan lain gitu Kak, selain karena sulitnya orang-orang Mekah didakwahi hingga Rasul berdakwah itu secara sembunyi kayak gitu? Mohon maaf Kak Cindy, boleh diulang nggak terakhir tadi? Iya, kan Rasul itu kan berdakwah di Mekah dan di PPT tadi dikatakan termasuk dalam dakwah yang sulit kayak gitu, dan Rasul berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Terus apakah ada alasan lain selain sulitnya masyarakat Mekah untuk didakwahi sehingga Rasul berdakwah secara sembunyi gitu Kak? Baik, terima kasih Kak Cindy. Mungkin kepada kakak pemateri, saya bacakan ulang ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Kak Hanifah, apakah dengan Rasul menjadi pemimpin negara itu termasuk strategi beliau dalam berdakwah? Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Hamidah, dalam hal apa eksistensi dakwah di Mekah selain dalam berdagang? Yang ketiga, pertanyaan dari Kak Cindy, terkait perjuangan Rasul di Mekah itu kan sangat sulit. Maka Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, apakah ada alasan lain selain alasan tersebut? Assalamualaikum Kak, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Hamidah ya. Oh iya, baik Kak Salsa. Strategi yang dilakukan di Mekah, gitu kan ya. Nah, jadi strategi dakwah Nabi yang dilakukan di Mekah itu kan menjadi cikal bakal kemajuan Islam yang ada di Madinah juga. Jadi yang ada di Mekah bakal menjadi cikal bakal kemajuan Islam yang ada di Mekah juga di Madinah. Nah, strategi Rasulullah pada saat itu adalah
yang dilakukan Rasulullah itu banyak strateginya. Ya, yang pertama itu melakukan dakwah personal secara selektif. Lalu strategi selanjutnya itu membentuk kader dakwah. Ya, bagian dari strategi Rasul yang cemerlang itu orang-orang yang beriman pada permulaan dakwah diberikan pengajaran oleh Rasulullah terus tentang Islam, lalu nanti dia mengajarkan kepada yang lainnya gitu. Lalu ada strateginya yang ketiga itu memilih tempat pengajaran yang strategis. Jadi di saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilakukannya dakwah secara terbuka, lalu Rasulullah memilih sebuah tempat tertutup, yaitu dipilihlah rumah salah satu sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil. Lalu memproklamirkan dakwah di Bukit Safa. Lalu strategi selanjutnya adalah menyembunyikan ibadah, berbagai tekanan, ancaman, dan siksaan yang dilakukan kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi dan kaum muslimin setelah Rasul mengumumkan dakwah secara terbuka dan setelah usaha mereka untuk meredam dakwah tersebut gagal, maka Rasulullah menyembunyikan ibadah dari orang-orang musyrikin itu gitu. Terus mencari suaka politik perlindungan. Jadi Rasulullah mencari perlindungan waktu dakwah di Mekah karena ancaman yang begitu banyak dari kaum musyrikin, kaum jahiliyah lah. Agar ini sahabat-sahabat itu terhindar dari ancaman dan penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Rasulullah itu strateginya selanjutnya itu memohon pertolongan Allah, berdoa juga merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan Rasul gitu. Lalu strategi selanjutnya itu menawarkan Islam kepada kabilah dan individu pada bulan Zulqa'dah pada tahun 10 dari kenabian bertempatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 619 Masehi. Jadi Rasulullah kembali ke Mekah untuk mulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perorangan. Jadi waktu itu kan di Mekah itu kan ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu dakwah secara terang-terangan. Nah, waktu dakwah secara terang-terangan inilah Rasulullah menawarkan Islam kepada kabilah, karena ada banyak kabilah-kabilah kan ya. Selanjutnya itu Rasulullah melakukan perjanjian, itu perjanjian Aqobah. Nah, perjanjian Aqobah inilah yang dikenal dengan nama Baiat Al-Aqobah Al-Kubra, yang isi perjanjiannya itu adalah taat kepada Allah dalam keadaan sibuk maupun senggang, berinfak pada waktu kaya maupun miskin, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang di jalan Allah dengan tegar dan siap menghadapi celaan dari siapapun, menolong bila datang kepada kalian menolongku bila aku datang kepada kalian dengan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri sendiri dan istri-istri anak-anak kalian. Jika itu kalian tepati, surgalah balasan untuk kalian. Nah, jika melihat dari isi perjanjian ini, maka perjanjian ini ikrar tentang kesetiaan, kecintaan, dan persaudaraan, kepatuhan, serta ketundukan perjuangan agama, pengorbanan semata-mata karena iman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab-kitabnya. Lalu strategi selanjutnya itu mengutus Mus'ab bin Umar dari dai pertama ke Madinah. Jadi lalu strateginya itu mengutus Mus'ab bin Umar, dai pertama ke Madinah gitu. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dari strategi ini dilihat bahwa Nabi itu hanya mengajarkan ketauhidan gitu, ketauhidan waktu periode Mekah gitu. Mungkin nanti waktu periode Madinah lah baru Nabi melakukan kayak kan ada peperangan kayak gitu dan segala macamnya. Jadi waktu periode Mekah ini Nabi hanya mengajarkan kepada sahabat dan pemeluk Islam ketauhidannya dulu gitu. Saya izin menanggapi ya kakak moderator dan teman-teman. Berarti kalau dapat disimpulkan pada periode Mekah itu pendakwahannya kan melalui pengajaran ya dari satu tempat ke tempat lain, baik itu tersembunyi maupun beberapa kali secara terang-terangan gitu. Nah, berarti kalau semisal ada teori
yang mengatakan bahwasanya berkembangnya Islam itu melalui perdagangan, berarti ini secara tidak langsung bukan dari Nabi Muhammad ya, tapi dari mulut ke mulut para pedagang aja. Seperti itu, Kak? Atau bagaimana? Ya, berikutnya. Ya, Iya Kak Salsa, mungkin boleh dilanjut dulu. jadi mungkin dakwah Nabi juga pada perdagangan juga kan. Tapi di sini bahwa dakwah di Mekah itu lebih ditekankan pada bidang ketauhidannya gitu. Dan lalu kan waktu itu Rasulullah melihat keberagamaan bangsa Arab, terutama penduduk Mekah itu masih musyrik, dan pada saat itu maka masyarakat Mekah dikembalikan kepada keyakinan keesaan Tuhan, ketauhidan. Tapi enggak menyalahkan bahwa tapi Rasulullah juga kayak dakwanya itu juga dengan perdagangan juga Kak gitu. Cuman kalau di Mekah ini lebih kepada menekankan kan ada sembunyi-sembunyi gitu, dakwah sembunyi-sembunyi. Karena waktu itu masyarakat Mekah tidak menerima Nabi Muhammad dalam berdakwah, dalam mengajarkan ajaran tauhid. Baik, Kak. Terima kasih. Kak Hamidah udah dapat ya jawabannya? Iya, Kak Indah. Mungkin kepada kakak pemateri masih ada yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan yang lainnya? Pertanyaan yang belum dijawab tadi yang dari Kak Hanifah, apakah dengan Rasul menjadi pemimpin negara itu termasuk strategi beliau dalam berdakwah? Dan pertanyaan dari Kak Cindy terkait perjuangan Rasul di Mekah yang sangat sulit, apakah ada alasan lain? Kak Cindy, mungkin maksudnya begini bukan Kak? Yang menyebabkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah selain karena sulit berdakwah di Mekah atau bagaimana Kak? Iya Kak Andita, jadi kan Rasul itu kan berdakwahnya kan secara sembunyi-sembunyi ya awalnya. Maksudnya karena kenapa nggak langsung terang-terangan kayak gitu dakwahnya. Dimulai dari tahap sembunyi-sembunyi dulu gitu. Kan emang selain juga ada wahyu ya, ayat yang bilang berdakwah secara sembunyi gitu. Nah, selain dari itu apalagi gitu Kak, faktor yang lain yang mempengaruhi yang menyebabkan Rasul itu berdakwahnya secara sembunyi dulu gitu. Maaf Kakak moderator, izin menjawab ya. Iya Kak Cindy. Jadi faktor Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi itu karena memang pada saat itu, saya tekankan lagi, pada saat itu masyarakat ya penduduk Mekah itu kan disebut ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Jadi itu benar-benar gelap gitu dari kebenaran. Lalu ini dia itu sangat fanatik dengan agama leluhurnya gitu, dengan ajaran leluhurnya yaitu nenek moyangnya. Makanya nggak mau menerima ajaran dari Rasulullah gitu. Lalu masyarakat Mekah ini pokoknya sangat kejam gitu, sangat kejam, tidak mau, sangat fanatik juga, tidak mau menerima ajaran Rasulullah karena sangat fanatik dengan ajaran nenek moyangnya gitu, tidak mau meninggalkan berhala-berhalanya gitu. Karena juga berhala-berhala di waktu masyarakat Mekah itu katanya itu termasuk ke inian ekonominya gitu kan, menjual berhala kayak gitu. Nanti kalau misalnya berhalanya itu nggak ada gitu, maksudnya nggak dibuat lagi, maka
nggak punya uang untuk apa gitu, keperluan yang lain, karena itu termasuk sumber ekonominya gitu, berhala yang dijual itu. Oh, berarti jadi karena mungkin faktor lainnya takut menimbulkan perpecahan dengan masyarakat di sekitar tersebut gitu ya, Kak? Iya, Kak. Mungkin aku izin menambahkan ya, Kak Saksa. Jadi dalam jurnal yang aku baca ini ada alasan lain itu. Yang pertama, adanya tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yathrib. Nah, ini juga sebenarnya tadi udah dimasukkan ya di dalam PPT. Jadi, ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, nah itu kan terdengar sampai ke Yathrib, atau yang sekarang itu kita kenal dengan kota Madinah. Nah, ada 13 orang penduduk Yathrib yang menemui Rasulullah, dan ketika orang-orang itu mendengarkan dakwahnya Rasulullah, ceramah Rasulullah, mereka itu menerima gitu, merasa oh ini pas gitu. Berarti Rasulullah itu benar-benar adalah utusan dari Allah. Nah, jadi melihat hal itu berarti kan di Madinah itu Islam itu lebih gampang ya buat diterima gitu. Dengan dakwahnya pun juga gampang. Terus alasan yang kedua adalah karena waktu itu adanya rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Mungkin kalau teman-teman juga udah banyak yang tahu ya ceritanya, dari mulai sore sampai malam itu tuh pemuda-pemuda Quraisy itu tuh sudah mengepung rumah Rasulullah, dan kemudian pada malam hari Rasulullah itu pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq menuju kota Madinah, dan di dalam rumah Rasul itu tuh Utsman bin Affan itu tuh disuruh digantikan untuk tidur di ranjangnya Rasulullah. Seperti itu, Kak Cindy, alasan lainnya. Mungkin Ali dari bin Abi Thalib. Oh iya, Ali. Mohon maaf dulu, Pak. Digantikan oleh Ali. Mungkin dari Kak Nida atau Kak Sahula juga ingin menambahkan? Kakak pemakalah mau izin menambahkan, boleh nggak? Iya, silakan Kak Yunita. Ya, saya izin menambahkan atas pemaparannya ya. Tadi udah betul ya dipaparkan oleh Kak Salsa sama Kak Andita. Jadi gini Kak Cindy, kan waktu itu pada periode Mekah itu kan emang pas lagi praktek dakwah sembunyi-sembunyi ini di Mekah gitu ya. Jadi kan dulu kan para penduduk Mekah itu kan menyembahnya Ka'bah gitu kan. Nah, itu tuh harus butuh harus butuh tekad yang baja gitu untuk nganuin mereka-mereka yang menyembah para berhala gitu. Kenapa nih Rasul itu pertamanya sembunyi-sembunyi dulu gitu, karena agar penduduk Mekah itu tidak dikagetkan dengan hal yang biasa saja yang bisa memancing emosi-emosi mereka gitu. Jadinya makanya Nabi itu berdakwahnya pelan-pelan dulu gitu, secara sir dulu gitu. Kan kalau misalnya Nabi itu langsung jahar, kayaknya nanti emosi mereka malah meluap dan terjadilah di situ goresan-goresan antara Nabi dan orang-orang tersebut. Kayak gitu Cindy. Gitu aja Kakak pemakalah, mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Yunita. Kemudian ada satu pertanyaan lagi ya yang belum dijawab, yaitu pertanyaan dari Kak Hanifah tadi terkait apakah dengan Rasul menjadi pemimpin merupakan salah satu strategi dalam berdakwah. Kak moderator izin menjawab. Iya Kak Salsa, silakan. Iya Kak, jadi dari Rasulullah menjadi pemimpin itu termasuk strategi dakwah Rasulullah gitu. Jadi dalam hadis mengisyaratkan bahwa sosok pemimpin itu jadi sosok pemimpin itu, jadi Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi apa? Seorang pemimpin juga.
suri tauladan bagi apa seorang Rasulullah juga seorang pedagang, suri tauladan bagi kita sebagai seorang pedagang, sebagai apalagi Rasulullah banyak sekali Kak. Jadi emang Rasulullah ini strategi dakwahnya itu yaitu contoh gitu, contoh yang baik, suri tauladan yang baik, uswah yang baik. Makanya figur yang menarik, yang penuh dengan mahabbah, rasa cinta bagi kaum muslimin itu keindahan akhlak Rasulullah yaitu sebagai pemimpin juga. Jadi kita sebagai kepala kita, maksudnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga menjadi pemimpin yang baik untuk istrinya dan anak-anaknya, seorang kepala pemerintahan, pemimpin yang memiliki sikap bertanggung jawab untuk memberi kenyamanan, ketentraman, dan kemakmuran, serta rasa adil bagi masyarakat, bagi rakyatnya. Demikian pula keluhuran akhlaknya sebagai pemimpin umat, akhlak Rasulullah sebagai pemimpin umat itu khatamul anbiya wal mursalin, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung dalam masa perjalanan mengemban amanat, kesantunannya senantiasa menjadi buah bibir kebaikan. Karenanya tidak salah seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah kan ya Ummul Mukminin, apa akhlak Rasulullah sedemikian indah perilakunya? Kemudian Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran gitu. Jadi itu Rasulullah sebagai pemimpin itu termasuk strategi dakwah Rasulullah pada saat itu. Kak Salsah, Kak Andita, Hamidah izin menambahkan ya. Iya, silakan Kak Hamidah. Baik, jadi terkait bagaimana sih apakah berpengaruh ya Rasulullah sebagai Rasul gitu, kemudian juga menjadi pemimpin seorang negara. Nah, jawabannya adalah pasti itu sangat-sangat berpengaruh, karena kita melihat dari aspek yang pertama kekuasaan, terus kedua politik juga tentunya ya, dan yang ketiga itu pasti dari pendakwaan atau agamanya. Jadi ketika memang seorang pemimpin itu punya latar belakang agama, kemudian dia juga punya ranah kekuasaan, punya suara dalam politik, maka dakwahnya pun akan lebih mudah gitu. Karena mungkin namanya seorang kepala negara pasti kan akan membuat beberapa regulasi, peraturan, terus mungkin undang-undang gitu, atau perjanjian gitu. Sebagaimana perjanjian yang kita tahu Piagam Madinah gitu. Atau ada juga perjanjian, tadi saya sempat melihat perjanjian Nabi Muhammad dengan Kristen Najran, yang di dalamnya itu berisi perdamaian, terus juga jaminan perlindungan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari bagaimana Rasulullah itu bijaksana baik terhadap umatnya sendiri maupun dengan negaranya sendiri ataupun hubungannya dengan agama lain dan negara lain, itu secara tidak langsung menjadi role model, menjadi attitude. Tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Salsah, oh ini uswah kita nih, oh ternyata seperti ini ya Rasulullah itu, ternyata begini ya Muhammad menjalankan pemerintahan atau menjalankan pola kehidupan gitu. Sehingga hal itu pasti sangat-sangat mempengaruhi dakwah Islam. Seperti itu. Terima kasih Kak Indah. Baik Kak Hamidah, terima kasih banyak atas tambahannya. Ya, termin pertama sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan ke termin kedua. Pada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Kak Andita. Waalaikumsalam. Kak Wirda ya? Iya Kak. Nama saya Wirda Aulia, asal Jakarta. Saya izin bertanya, apa yang membedakan metode dakwah yang Rasulullah lakukan pada periode Mekah dan Madinah? Lalu pertanyaan berikutnya, saat Rasulullah itu menyampaikan dakwah kepada keluarganya, ada nggak sih Kak keluarganya tuh yang menolak gitu atau tidak setuju? Kalau ada, bagaimana Rasul menanggapinya? Terus sama pertanyaan terakhir Kak,
bagaimana sih tahapan-tahapan yang Rasulullah lakukan pada saat beliau ini berdakwah di periode Madinah itu gitu Kak? Apakah semuanya menerima dengan baik atau ada juga yang menolak? Terima kasih Kak. Mohon maaf Kak Wirda, boleh diulang nggak pertanyaan terakhir tadi apa? Oh ya, jadi intinya bagaimana tahapan bagaimana tahapan yang Rasul lakukan pada saat beliau itu berdakwah di periode Madinah. Apakah semua masyarakatnya menerima dengan baik atau ada juga penolakan-penolakan? Gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Wirda. Selanjutnya, kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya Cindy Nabila Terima dari kasih. Tangerang. Izin bertanya terkait metode dakwah yang tadi dilakukan oleh Rasulullah ya. Pertanyaannya bagaimanakah penerapannya gitu kepada kita gitu untuk bisa berdakwah juga seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada zamannya tersebut gitu Kak. Jadi penerapannya di zaman sekarang tuh seperti apa di era sekarang? Seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga Kak Cindy. Kak Indah, yang pertanyaan Kak Wirda yang pertama apa dah? Ya, Andita ulangin ya, pertanyaan dari Kak Wirda yang pertama itu, apa yang membedakan dakwah Rasul di Mekah dan di Madinah? Terus pertanyaan keduanya, Rasulullah kan juga berdakwah kepada saudaranya. Nah, adakah dari kalangan saudaranya itu yang menolak dakwah Rasulullah? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana tahap dakwah Rasulullah di Madinah? Mungkin satu orang penanya lagi ya Kak, kalau masih ada yang ingin bertanya. Atau mungkin kakak pemateri. Ya, saya izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Wirda yang pertama, perbedaan dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah. Jadi dakwah yang dilaksanakan di Mekah itu memiliki penekanan yang berbeda daripada dakwah di Madinah. Karena kondisinya memang berbeda gitu di antara keduanya gitu. Sebagaimana masyarakat yang terkenal dengan paganismenya gitu, karena mereka menyembah berhala gitu. Masyarakat Mekah memiliki kesetiaan terhadap para leluhurnya dengan tadi saya bilang dengan kesetiaan gitu, lebih fanatik dengan ajaran leluhurnya, yaitu dengan taklid a'ma, terutama dalam penyembahan terhadap berhala, sehingga dakwah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dalam bidang keyakinan atau ketauhidan. Maka di dalam di dakwah di Mekah ini Rasulullah lebih menekankan kepada ketauhidan gitu, mengajarkan kepada dalam bidang keyakinan dan ketauhidan, karena masyarakat Mekah itu menyembah terhadap berhala gitu, lebih fanatik kepada ajaran leluhurnya. Nah, lalu dakwah pada fase Mekah ini lebih difokuskan kepada keesaan Tuhan karena kondisi masyarakatnya yang belum bertauhid, sehingga Rasulullah merasa perlu untuk membina keyakinan bangsa Arab, terutama di Mekah ketika itu. Nah, kalau di Madinah, di Mekah dulu ya. Di Mekah ini ada karakteristiknya gitu dalam berdakwah yang dibagi dalam beberapa hal, itu dalam dakwah di bidang ketuhanan, lalu dalam dakwah di bidang pendidikan gitu, lalu dakwah di bidang pembinaan. Nah, kalau di Madinah ini masyarakatnya lebih menerima Rasulullah. Pada saat hijrah Rasulullah ke Madinah, masyarakat Madinah sudah menerima Rasulullah. Jadi pendekatannya pun lebih bukan tauhid lagi gitu, lebih kepada menyebarkan agama Islam gitu. Dalam kondisi sosial, politik, dan kehidupan spiritualnya
pada waktu yang cukup lama gitu. Jadi dalam bidang politiknya gitu, dalam bidang sosialnya di Madinah itu gitu. Terus mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksinya kakak-kakak dan bapak. Kakak moderator, Ya, Kak Uti. tadi kan masih ada sisa satu penanya ya, saya boleh bertanya nggak? Iya, boleh silakan, Silakan, Kak. silakan. Ya, kan di Madinah kan itu keadaan sudah tidak separah di Mekah ya. Terus dan pada saat itu juga umat Islam juga ibaratnya hidup berdampingan gitu dengan yang non Muslim juga, seperti Rasulullah kan buat perjanjian tadi yang kayak ada disebutkan. Terus itu berarti selama di Madinah itu berarti Nabi nggak ada, maksudnya tuh ada nggak sih Nabi itu juga ibaratnya berdakwah juga kepada yang bukan Islam gitu Kak? Atau yang sudah Islam ya udah Nabi berdakwah di situ aja, terus memantapkan keimanan mereka, pokoknya memperbagus saja lagi, tapi tidak nggak menambah, atau gimana caranya biar gimana saat itu agar pemeluk Islam semakin banyak gitu, padahal kan ibaratnya di situ kaum yang non Muslim sudah berdampingan gitu pas ketika di Madinah. Mungkin itu Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Uti atas pertanyaannya. Mungkin Anita mau menambahkan sedikit ya tadi terkait pertanyaan Kak Wirda yang juga sudah dijawab oleh Kak Salsa. Jadi perbedaan dakwah Rasulullah di Mekah dan di Madinah itu, adapun ciri-cirinya yang untuk dakwah di Madinah itu, dia berfokus untuk menjaga kesinambungan tarbiyah dan tazkiyah bagi sahabat yang telah memeluk Islam. Terus juga mulai mendirikannya daulah Islamiyah, terus adanya keseriusan untuk menerapkan hukum syariat, terus juga hidup berdampingan dengan agama lain, kemudian menghadapi secara tegas pihak yang memilih perang. Seperti itu. Mungkin kepada kakak pemateri, saya bacakan ulang ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi. Masih ada pertanyaan yang pertama, adakah dari kalangan saudara Rasul yang menolak dakwah beliau? Kemudian bagaimana tahap dakwah Rasulullah di Madinah? Terus pertanyaan dari Kak Cindy, bagaimana penerapan dakwah Rasul di zaman sekarang? Dan terakhir pertanyaan dari Kak Uti. Mungkin Kak Nida ataupun Kak Sahula. Kak Andita izin menjawab ya. Maaf, Salsa oke, soalnya tiba-tiba jaringannya hapus. Jadi pertanyaan Kak Wirda ya yang kata adakah keluarga Nabi yang menolak ya? Menolak, iya. Iya, adakah yaitu tadi kan ada dalam Quran juga Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan itu menolak Nabi gitu sampai-sampai mendatangi paman Rasulullah yang pada saat itu juga belum masuk Islam, paman Rasulullah yaitu Abu Thalib belum masuk Islam, tetapi Abu Thalib tetap mendukung Rasulullah, tapi belum ada hidayah untuk masuk Islam gitu, tetapi tetap mendukung Rasulullah gitu. Tetapi yang paling menentang itu Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai-sampai mendatangi Abu Thalib agar membujuk Muhammad berhenti menyebarkan agama Islam. Jika tidak, kaum Quraisy akan membunuh Muhammad. Jadi pada saat itu yang mengancam itu malah dari Abu Lahab dan Abu Jahal itu sendiri gitu, yang menyuruh. Dan itu kan dari petinggi Quraisy ya, yang menyuruh kaum kafir Quraisy itu membunuh Muhammad gitu kalau masih tetap menyebarkan agama Islam. Dan sikap Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu kan berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia gitu. Nabi nggak marah gitu, Nabi nggak sewot dah sama Abu Jahal atau Abu Lahab itu gitu. Tetap Nabi menyebarkan agama Islam, tetapi dengan itu tadi sembunyi-sembunyi gitu. Nabi tetap menyebarkan agama Islam dengan rasa cinta gitu kepada umat-umatnya gitu. Jadi Nabi nggak sewot. Juga ada cerita
cerita tentang Rasulullah kan yang pada saat itu berdakwah, lalu Rasulullah ditimpukin tuh pakai batu. Nah, Rasulullah itu nggak sewot, nggak marah. Tetapi lalu malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah, kan ditawarkan, apakah gunung Uhud ini ditibanin dah tuh ke orang-orang kafir itu. Tapi Rasulullah bilang nggak usah Jibril, wahai Jibril, nggak usah. Rasulullah nggak marah, Rasulullah malah mendoakan orang-orang yang melempari batu itu kepada Allah, mendoakan agar mereka diberikan kebenaran gitu, agar mereka diberikan kebenaran lah gitu ya. Gitu. Jadi Rasulullah benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Rasulullah dalam berdakwah itu memiliki rasa cinta, akhlak yang mulia, moral yang baik gitu. Ya, Salsabila ya. Halo. Iya Bapak. Salsabila, kalau kamu yang jadi nabi, kamu disakitin, kemudian ditawarin sama Jibril, mau dibela, mau dilempar Uhud, kamu terima nggak? Terima. Ya, baik. Berikutnya. Kak Indah, Hamidah mohon izin mau menjawab pertanyaan dari Kak Wulan, boleh? Ya, Iya, silakan. boleh. Iya, baik. Tadi pertanyaannya itu mengenai bagaimana sih Rasulullah itu mendakwahkan agamanya terhadap orang yang non-Muslim seperti itu. Mungkin tadi sudah sempat saya singgung ya, Kak Wulan gitu. Jadi dari bagaimana Rasulullah itu membuat perundang-undangan, terus melakukan perjanjian terhadap orang non-Muslim gitu. Kemudian juga Rasulullah itu kalau mendakwahkan agama atau mendakwahkan Islam itu secara umum aja, jadi tidak memaksa. Atau ibaratnya menyampaikan apa yang dirisalahkan kepada beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mempropagandakan secara berlebihan gitu, nggak memprovokasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus tadi juga yang perjanjian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, perjanjian dengan seorang Kristen Najran ya kalau nggak salah, itu di situ Rasulullah itu menegaskan bahwasanya Rasulullah memastikan tidak akan ada lagi yang namanya apa ya, perpecahan atau permusuhan gitu. Rasulullah akan memastikan adanya perdamaian antar suku, antar kabilah ataupun antar deretan pendeta gitu. Jadi kalau mereka kan pendeta ya dan lain sebagainya. Dan Rasulullah bilang hal ini akan terjamin dan mendapat perlindungan dari saya, Rasulnya, dan Allah itu sendiri seperti itu. Jadi kan itu secara tidak langsung mengenalkan bahwasanya saya adalah utusan Allah menyampaikan hal ini, dan kemudian Allah itu berkuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha memberi perlindungan dan lain sebagainya. Dan dari perjanjian itu pun semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Jadi memang enggak duduk secara majelis gitu ya, mungkin yang orang non Muslim tidak, tetapi melalui beberapa hal yang dia lakukan baik untuk umatnya sendiri maupun yang memiliki hubungan dengan negara lain, suku lain maupun agama lain. Itu aja Kak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Hamidah atas tambahannya. Kak Amin, berarti kemungkinan kebanyakan pada saat itu yang memeluk Islam mungkin melihat ini aja kali ya Kak, akhlak Nabi gitu berarti ibaratnya gitu, karena kan nggak berdakwah secara langsung lagi, tapi berarti melihat akhlak Nabi, oh ternyata Muhammad ini baik ya gitu, baru mereka ikuti. Mungkin seperti itu berarti ya Kak ya? Iya, sama satu lagi kebijaksanaan beliau juga pasti Kak dalam memerintah ataupun mengajak umatnya, seperti itu. Begitu ya. Terima kasih Kak Hamidah dan teman-teman semua. Ya, baik. Terima kasih Kak Uti dan juga Kak Hamidah. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya yang belum terjawab.
yang dari pertanyaan terakhir dari Kak Wirda, yaitu bagaimana tahap dakwah Rasul di Madinah, dan pertanyaan dari Kak Cindy, bagaimana penerapan dakwah Rasul di zaman sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy ya, Kak. Jadi, Iya, Kak. ya. Jadi apa penerapan dakwah Rasul ya pada zaman sekarang, ya kita menerapkan dakwah yaitu bil hikmah. Kan dalam surah An-Nahl itu udah dijelaskan bahwa Rasulullah menerapkan metode dakwah yaitu secara tadi bil hikmah, terus al-mauzah al-hasanah, lalu al-mujadalah al-ahsan. Nah, dalam bil hikmah ini dakwah kepada keluarga dulu kayak gitu. Dengan baik gitu keluarga. Lalu mencontoh uswah, mencontoh perilaku Rasulullah kayak gitu. Jadi kita sebagai pendakwah juga harus mencontoh perilaku Rasulullah, maka nanti yang kita dakwah pun nanti mencontoh gitu. Seperti halnya dalam di sini Kiai Haji Mustafa Bisri atau diakrab disapa Gus Mus menjelaskan dalam berdakwah Rasulullah menggunakan teladan pribadi sebagai cara untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, lalu beliau pertama kali pula melaksanakan perintah Allah. Membedakan cara dakwah Nabi dengan orang-orang zaman sekarang, ajakannya seringkali mengalami kesenjangan dengan perilaku dari si pengajak. Jadi kalau Nabi mah ngajak, terus Nabi juga perilakunya sama kayak gitu, perilakunya baik, akhlaknya baik. Tetapi kita lihat bahwa zaman sekarang banyak orang yang kayak kesenjangan gitu loh, perilakunya mengajak dengan kebaikan, tapi orang tersebut enggak gitu, belum tentu baik kayak gitu. Tapi kalau Rasulullah itu baik kayak gitu, baik luar dalamnya. Tetapi kita tetap gitu, tetap melakukan yang terbaik gitu, karena kita mencontoh Rasulullah, uswah kepada Rasulullah gitu. Jadi ada suatu cerita kisah Nabi yang diludahin waktu Nabi itu pulang dari masjid, ya diludahin sama kafir Quraisy, diludahin setiap Rasulullah pulang dari masjid. Lalu pada suatu hari Rasulullah pulang dari masjid terus nggak ada yang ngudahin lagi. Lalu Rasulullah bertanya, mana orang yang sering ngudahin saya gitu kan. Lalu kata orang bilang sakit, orang tersebut sakit yang orang tersebut sakit ya Rasul. Lalu Rasulullah pun menjenguk orang tersebut. Rasulullah nggak marah tadi. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang mulia. Rasulullah nggak marah. Rasulullah malah menjenguk orang tersebut kayak gitu. Jadi mencontoh. Lalu orang tersebut langsung masuk Islam kan. Langsung saya bersyahadat di depan kamu Muhammad kayak gitu. Bahwa ajaran kamu itu benar kayak gitu. Bahwa jadi dengan uswah Rasulullah, dengan akhlak mulia Rasulullah, bisa orang masuk Islam gitu, terteguh hatinya untuk masuk Islam. Makanya kita disuruh mencontoh uswah Rasulullah. Dalam berdakwah juga kita disuruh mencontoh atau suri teladan kita adalah Rasulullah dengan menjenguk tetangga yang sedang sakit, atau dengan yang lainnya kayak gitu. Dalam kehidupan sehari-hari harus mencontoh Rasulullah kayak gitu, Kak. Salsabila kalau diludahin mau jenguk nggak? Salsabila kalau dakwah diludahin orang 2 kali, 3 kali, kemudian sakit, kamu mau jenguk nggak? Enggak. Masih ada yang belum dijawab? Masih Bapak, satu lagi. Ya, terakhir, ayo silakan dijawab pertanyaan terakhir. Pertanyaannya apa ya, Kak? Pertanyaan terakhir itu bagaimana tahap dakwah Rasulullah di Madinah? Ya, pertanyaannya itu bagaimana dakwah terhadap yang non-muslim itu, apakah masih ada, dan terhadap orang Islam juga bagaimana sehingga mengembangkan sayap.
Ya itu gimana tuh model pendekatan pada dua hal itu tadi? Silakan. Jadi izin menjawab ya kakak moderator. Ya, tahapan dakwah Rasulullah pada masa Madinah dapat dibagi menjadi 3 ya, yaitu pertama itu masa itu diwarnai dengan banyak goncangan dan cobaan. Banyak rintangan muncul dari dalam, sedangkan musuh dari luar menyerang Madinah untuk menyingkirkan para pendatangnya gitu. Tahap ini diakhiri dengan pengesahan perjanjian Hudaybiyah ya, pada bulan Zulqa'dah itu tahun ke-6 Hijriah. Lalu yang kedua itu tahap masa damai dengan para pemimpin paganisme yang diakhiri dengan penaklukan Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ini juga merupakan tahap dakwah kepada raja-raja untuk masuk Islam kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada tahap masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong, yaitu kedatangan utusan dari berbagai suku dan kaum ke Madinah. Waktu ini diperpanjang dengan hingga wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi kesuksesan dakwah Rasulullah itu adalah tadi dengan metode-metode yang sudah ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl tadi kayak gitu. Jadi kesuksesan Rasulullah itu ada metodenya itu berhikmah, dan juga kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah juga itu dengan konsistennya Rasulullah kayak gitu. Walaupun dihina, walaupun dicaci, tapi Rasulullah tetap konsisten gitu dalam berdakwah. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya serahkan kepada moderator. Untuk Bapak, mohon. Iya, baik ya. Terima kasih. Ini silakan ya, yang lapar sambil makan, sambil minum boleh. Jam ketiga itu ada dispensasi, boleh sambil makan, sambil minum. Yang nggak boleh ngobrol, chattingan, itu nggak boleh. Kalau dibilang dari pertanyaan dulu ya, apa kepala negara itu bagian dari strategi dakwah? Memimpin strategi dakwah? Jawabannya ya. Artinya secara politis, ya, secara politis itu kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Nah, itu diikat itu. Dakwah mengajak ke jalan Allah, dakwah mengajak kepada jalan Rasul itu dengan cara menguasai ulil amri, ya, pemerintahan. Itu ayat itu menunjukkan, menurut ulama, menunjukkan bahwa sholat agama itu harus memiliki kedaulatan, ya, harus merebut kekuasaan, ya, eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu harus dikuasai. Itu benar ya. Kemudian apakah perdagangan sebagai eksistensi dakwah atau ada aspek sosial lainnya? Jawabannya di zaman Nabi maupun periodisasi Mekah maupun di Madinah itu kekuatan Yahudi itu luar biasa dari lantaran menguasai ekonomi. Sehingga ketika di Madinah sudah mulai kuat, ya, Nabi setelah membangun masjid itu membangun pasar. Ya, pertama bangun masjid itu bukan cuma tempat sholat. Jadi masjid adalah tempat sentra aktivitas Ipolexosbud umat Islam. Ipolexosbud itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ya, bahkan hadis sahih menjelaskan Nabi mengikat sahabat-sahabat Nabi mengikat tawanan itu di dalam masjid. Nah, ekonomi, sosial, politik, budaya itu dibicarakan, strategi perang dibicarakannya di masjid. Nah, sekarang kenapa tidak? Ini pengaruh dari kekuatan ya, yang memisahkan antara masalah keagamaan dan masalah duniawi, ya, kaum sekuler, ya. Jadi sekulerisme adalah kekuatan yang memisahkan kekuatan Islam yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat.
Nah, sekulerisme itu jadi musuh nomor pertama pada kondisi sekarang. Bagaimana masjid itu dijadikan menjadi sentra aktivitas umat, itu adalah tujuan dakwah yang utama ya dalam pelajaran dakwah. Yang kedua, pasar itu yang dimaksud itu begini. Dulu itu pasar itu dikuasai, sampai sekarang dikuasai oleh Yahudi. Kamu bisa lihat itu uang emas, uang perak yang di zaman Nabi itu beredar. Sekarang uang itu semua pakai kertas. Tetapi sekarang ditimbulkan kembali investasi gold. Investasinya dengan emas. Jadi mudah gitu diarukan, saking kuatnya. Nah sekarang mall-mall, hypermarket, supermarket itu siapa yang punya? Itu adalah kekuatan mereka. Nah, Nabi pada waktu itu juga posisinya sama, kekuatan dagang yang menjadi super power pada waktu itu. Nabi bikin pasar setelah membangun masjid itu, membangun pasar. Nah, Nabi mengatakan, hadza sukukum, inilah pasar kalian. Jadi nggak boleh lagi berdagang, berjual transaksi kepada orang mereka karena menguntungkan. Nah, kalian punya pasar tradisional. Tapi becek kalau hujan, panas kalau belanja, barangnya banyak yang busuk, barangnya yang tidak bagus. Ini jadi masalah dan ini dunia dakwah untuk sekarang adalah itu. Jadi pertama sekularisasi, yang kedua adalah dakwah ekonomi syariah. Jadi bukan cuma bank syariah, asuransi syariah, transaksi syariah, keuangan syariah, hotel syariah, produk syariah. Semua hal itu bagaimana mengembangkan itu, itulah isyarat yang diambil dari perjuangan Rasul. Kalau ditanya apa bedanya antara di Mekah dengan Madinah, tidak ada bedanya. Karena dua-duanya tetap digunakan. Di periodisasi Mekah sembunyi-sembunyi karena memang nggak mungkin. Nggak mungkin orang naik sepeda itu berani berhadapan dengan tronton, dengan truk tronton itu nggak mungkin. Dia akan tergilas. Maka strateginya adalah hijrah. Sehingga hijrah dipahami adalah sebagai strategi dakwah, ya, strategi perang gerilya dalam rangka mempertahankan akidah. Nah itu buktinya itu tahun ke-8. Berarti Nabi bertahannya 8 tahun. 8 tahun di tahun ke-8, 10.000 umat Islam mengepung dengan gerilya mengepung kota Mekah. Nah 10.000, 8 tahun itu berarti 1.250 orang tingkat kemajuan yang dilakukan dakwah Nabi. Itu yang perang, belum diukur oleh istrinya, oleh anaknya, orang-orang tua yang tidak berperang. Jadi sungguh luar biasa perkembangan 8 tahun. Nah, di dalam apa maknanya? Kalau dakwah kita tidak bisa langsung, ada hambatan, maka jangan dipaksakan, mundur dulu. Atur strategi dulu, itu yang dibilang nilainya itu. Atur strategi dulu, kemudian rebut kembali, maju ke depan. Nah, kemudian sembunyi-sembunyi yang dimaksud apa itu dengan strategi sembunyi-sembunyi itu sampai sekarang masih digunakan ketika berdakwahnya itu kepada ya para pelacur yang ingin bertobat, narkoba yang ingin hijrah, rentenir yang ingin hijrah. Nah, maka nggak bisa dia secara terbuka. Orang mau bimbingan masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Termasuk dialog terbuka, dialog sembunyi kepada orang yang sudah beragama. Itu nggak bisa terbuka, harus tertutup. Nabi melakukannya kepada tokoh agama Yahudi, namanya Husain. Ketika dia masuk Islam itu diganti namanya Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam itu tokoh ulama besar Yahudi. Nah, ketika dia masuk Islam, dia bilang, ya Rasul, jangan sebutkan kalau aku masuk Islam. Maka ditutupi.
Tetapi pada masanya sudah waktunya ditunjukkan, Nabi tanya kumpulkan orang Yahudi. Apa pendapat kalian tentang Husain? Dia bilang Husain itu ulama kami, pemimpin kami, teladan kami. Mungkin nggak kalau kalian Husain itu masuk Islam? Oh, nggak mungkin. Ya, itu hal yang mustahil. Dipanggillah Husain dari kamar, keluar Husain. Menjelaskan kalau dia sudah masuk Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang lari tidak mau. Nah, ini adalah salah satu bukti masih dipergunakannya metode sembunyi-sembunyi. Begitu juga surat yang dikirim kepada Heraklius, ya, kaisar di Romawi. Surat yang ditulis kepada Najasyi, raja di Habasyah, ya, Ethiopia. Itu adalah dakwah sembunyi karena diantarkan oleh 2 orang sebagai tamu raja. Tapi suratnya, surat Nabi yang mengajak mereka itu dakwah dalam Islam. Itu salah satu model dari dakwah sembunyi. Artinya 2 hal itu tadi adalah metode yang up to date untuk kapan saja dilihat dari situasi dan kondisi sekarang. Nah, kalau artis jangan disebutkan dulu sampai dia yakin benar baru disebutkan. Itu adalah metode-metode. Ya, terutama para rentenir ya, para ribawi, orang itu mereka kan banyak ya komunitasnya. Nah, membentuk komunitas itu bagian dari konsep hijrah. Jadi bukan fisiknya yang dipindahkan, tetapi mindset, cara berpikir yang mereka lakukan selama ini dirubah. Itulah catatan buat pemakalah untuk disempurnakan kajiannya. Ya, ada penekanan, titik-titik penekanan. Jadi materinya yang jangan seperti sejarah, jangan seperti sejarah, jangan sirah nabawi. Ada sisi-sisi yang tadi saya sebutkan itu yang disebut dengan pelajaran dakwah. Itu yang perlu diaktualisasi di zaman sekarang, itu poin-poinnya. Nah, diatur sedemikian rupa itu ya, mudah-mudahan jadi makalahnya nanti setelah dikumpulkan mungkin sekitar 3 kali 4 kali pertemuan lagi sudah selesai ya, 1 bulan lagi. Ya, saya kembalikan ke host kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada dibuatkan kesimpulan. Jangan lupa absensi, ini absensi kelas terakhir, kadang-kadang suka lupa. Jangan tidur dulu ya PJ-nya sebelum membuatkan absensi. Kembalikan ke host. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ini langsung kesimpulannya aja ya Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Diganti ya, yang lainnya diambil alih. Iya. Jadi kesimpulannya adalah di zaman Nabi di Mekah dan di Madinah itu memang kekuatan Yahudi itu sangat luar biasa dalam perekonomiannya. Namun Nabi membangun masjid dan juga membangun pasar. Jadi setelah Nabi membangun masjid juga Nabi membangun pasar untuk mengikat perekonomian umat Islam juga gitu. Nah juga kita sebagai umat Islam harus
tahu gitu bahwa ancaman kita itu adalah sekularisasi dan juga orang-orang dan juga harus membangkitkan bank syariah kita sebagai umat Islam gitu. Dan di modernisasi Mekah dan Madinah itu sama saja gitu. Nah, strategi yang harus dilakukan Nabi itu adalah hijrah gitu. Nabi bertahan 8 tahun dengan jadi hanya dengan waktu 23 tahun beliau berhasil mengajak seluruh bangsa Arab dalam memelukkan Islam gitu. Jadi di generasi-generasi Islam menyebar ke seluruh jagat itu. Jumlah muslim di dunia juga sudah mencapai kurang lebih 1,5 miliar, tak lepas dari kiprah beliau selama 23 tahun tersebut dalam berdakwah gitu. Nah, bahasan di seputar keberhasilan dakwah itu tak ada rujukan yang paling pantas kecuali merujuk pada warisan sunnah dan yang telah ditinggalkan manusia paling agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.